Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istianah, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas PGRI Semarang, bidang studi fisika. Berikut ini adalah video field teaching PPG saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kabar baik, Ibu. Ya, baik. Alhamdulillah, Abu. Kenapa hari ini berangkatnya terlambat? Tadi macet, Bu. Hujan. Bu, sering alasan, Bu, tuh. Ya, alasannya macet, Bu. Oh iya. Jam berapa? Besok ganti lagi alasannya. Kreatif, Bu. Abu paling kreatif. Nah, lain kali dipersiapkan ya. Jadi ketika kalian tidur malam, itu kalian memasang alarm. Jamnya jam berapa supaya kalian bisa bangun lebih awal. Kemudian bisa sholat dan bisa berangkat pun bisa tidak busa-busu gitu ya. Abu ya. Siap, Bu. Siap. Baik. Silakan salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Ayo ketua kelas, Isa, silakan. Siap, Bu. Ayo teman-teman, kita akan belajar lagi sama Ibu yang mengasihkan. Pertemuan kemarin kita juga suka ya belajar fisika. Hari ini semoga belajarnya menyenangkan. Amin. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Makasih Ibu dan teman-teman. Sama-sama. Isa kalau guru perempuan dibikin itu manja-manja. Baik, terima kasih Isa. Selanjutnya supaya kalian nyaman belajar di dalam kelas ya, tolong kalian jaga kebersihan di ruang kelas. Ibu perhatikan masih ada sampah di sekitar kalian. Apalagi kalau saya amati masih ada kebiasaan menyimpan sampah di laci. Ayo, siapa yang sering melakukan itu? Fajar, Bu. Isa, Bu. Fajar, Bu. Fajar. Isa itu nggak pernah piket itu. Dia jawab. Tidak boleh seperti itu ya. Karena iya, bekas bisa jadi es teh taruh di laci itu. Ya. Bisa nggak mandi, Bu. Apalagi sekarang lagi musim penghujan ya. Jadi kalian harus menjaga kesehatan. Gitu ya, silakan bisa dibuang di tempat sampah. Jangan lupa nanti kalian mencuci tangannya terlebih dahulu. Oke, Ya, Bu. Bu, siap. Ya, Ibu. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi. Ibu akan buka dulu presensinya ya. Isa, Hadir, Bu. Nurul, Abu, Hadir, Bu. Sehat. Siti, Hadir, Bu. Fajar, Selalu oh iya, Fajar, hadir, Bu. ya, Laila, Hadir, Bu. Mukti, Hadir, Bu. Kristriana, belum ada ya. Indria Tanto, Hadir, Bu. Kodrat, Hadir, Bu. Ahmad, Hadir, Bu. ya. Oke, baik, alhamdulillah semuanya berangkat ya. Ini mungkin Kris sedang ada itu, mungkin tadi kemana ya, Kris ya? Tadi jentuk belakang, Bu. Ke belakang ya. Oke. Baik. Nah, supaya kalian lebih semangat lagi dalam
pembelajaran hari ini tentang fisika, Ibu mau mengajak kalian untuk bermain. Mau ya? Mau. Ya Bu, asik Bu. Mau Asik. Bu. Asik, Bu. Yang lama juga nggak apa-apa Bu. Amin. Oke. Hari ini Ibu akan mengajak permainan yaitu bernyanyi sambil tembak-tembakan. Bisa ya? Saya mau nembak tetangga sebelah Bu. Oh gitu. Ya. Semoga tepat sasaran ya. Nah, tepat sasaran ya. Nah, permainannya adalah permainan sedang apa? Kalian pernah menyanyi sedang apa sekarang itu ya? Pernah ya? Pernah, Bu. Nah, pernah. Pernah Bu. Nanti kalian dimulai dari Bu Is dulu nanti yang menyanyikan pertama, kemudian Ibu nanti setelah selesai menyanyi Ibu akan menembak salah satu Waktu dari TK. kalian. Misalkan saya nanti langsung nembak siapa gitu ya. Nah, dia kena tembakan, nanti langsung melanjutkan menjawab dengan menyanyi, terus menembak siapa lagi gitu. Ada pertanyaan? Saya mau nembak ke kelas 11 Bu. Boleh? Boleh. Sudah mengerti aturannya ya? Oke Bu. Oke. Siap, Bu. Jadi, saya mulai. Sedang apa sekarang? Sedang apa sekarang? Nur Isa. Sedang duduk sekarang. Sekarang sedang duduk. Sekarang duduk Oh, apa? sekarang duduk apa? Duduk apa? Sekarang Alah tuh, Bu, jawab tuh soal Ayo Abu. duduk manis. Abu ya. Manis sekarang manis apa sekarang sukron pipi. Ayo Ahmad. Manis madu sekarang madu apa sekarang Dor Madu Siti. 3. Siapa? Siti. Siti. Oke. Gimana Bu? Apa sih tadi nggak kedengeran madu ya? Madu. Madu Apa ya? Madu apa ya? Aduh aku bingung. Ayo. Mau di madu. Gak mau. Madu apa Diracun ya? sama Timatu mending Iya, gimana, yang ayo. berencana. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Siti suruh push up Bu, Siti. Semuanya sudah bersemangat ya. Jangan, atuh. Madu sampai bingung menjawabnya. Ya, Siti 3 fokus Bu. Iya. Nah, Ibu akan mengajak kalian untuk flashback ya dengan pembelajaran di SMP dulu. Dulu waktu SMP pernah mendapat pembelajaran tentang materi massa jenis? Pernah Bu. Ada yang ingat tidak ya? Udah Bu, ya. Bu. Iya, ingat ya? Iya Bu. Iya Bu. Ingat, oke. Ibu ada pertanyaan nih. Sebentar, Ibu akan berbagi layar dulu. Nah, apakah kalian pernah melempar batu ke sungai? Pernah Bu. Pernah, Bu. Pernah ya? Nah, Pernah. Apa yang terjadi? Hilang Bu. Hilang ya? Tenggelam. 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 Bagaimana jika kalian melempar kayu? Berat Bu. Dimarahin Bu. Kuat, Bu. Ya, kayu ranting begitu. Pernah kalian? Terapung, Bu, Ya. terapung. Iya, tenggelam, Bu. terapung ya. Kendang kalau di Banyumas kendang. Oh iya. Nah,
Mengapa ya bisa demikian? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk mempelajari materi yang menarik, yaitu hukum Archimedes. Ya. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning dan pendekatan saintifik dengan melibatkan kecakapan abad 21, peserta didik mampu menganalisis konsep gaya apung hukum Archimedes. Peserta didik mampu merencanakan dan melakukan praktikum hukum Archimedes. Peserta didik mampu menganalisis data dan mengkomunikasikan hasil praktikum. Peserta didik mampu membuat hasil karya serta mempresentasikan hasilnya dengan karakter religius, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, gotong royong, benar kritis, dan peduli lingkungan. Nah, jadi gambaran pembelajaran kita hari ini, nanti kalian akan belajar secara berkelompok. Sekarang Ibu punya video yang menarik, ya. Ini. Apakah kalian salah satu dari follower Ria Ricis? Enggak, Bu. Enggak ya? Enggak. Enggak, Bu. Nah, ini pasti Itu siapa, Bu? yang laki-laki iya nih. Nah, coba ini. Ini ada kegiatan Ria Ricis pergi healing ya. Healing ke laut. Itu Mukti ya, Bu? Itu Mukti bukan, Bu? Lagi healing. Mukti yang lagi Aduh, sakit. tenggelam. Aduh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memulai Itu laut mati siapa yang bunuh, Bu? Nggak tahu ya siapa yang bunuh ya. Nah, di situ, nah itu Ria Ricis sedang berenang di laut mati tanpa menggunakan pelampung ya. Nah, dia bisa mengapung seperti itu. Kenapa ya, Bu? Dia punya ilmu kali. Peringan tubuh. Oke. Nah, sudah melihat videonya ya? Sudah, Bu. Sudah, Nah, Bu. sekarang Sudah, Bu. coba dijawab. Mengapa ya Ria Ricis tadi ketika berenang di laut mati, di Yordania, kenapa dia bisa mengapung? Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Mungkin Ria Ricisnya ringan, Bu. Gimana, Isa? Ria Ricisnya ringan, Bu. Oh, Jadi begitu gak ya. tenggelam. Ria Ricisnya Ya, ringan Bu, gitu dia nggak ya. berat seperti saya. Oh iya. Bagaimana, Siti? Menurut Siti bagaimana? Karena apa ya? Air lautnya asin mungkin, Bu. Kadar garamnya tinggi mungkin. Oh iya ya. Jadi karena kadar garamnya tinggi ya, jadi dia bisa mengapung gitu ya. Ya, Bu. Mungkin Ria Ricisnya ringan, Bu. Gimana, Isa? Ria Ricisnya ringan, Bu. Oh Jadi begitu gak ya. tenggelam. Ria Ricisnya Ya, ringan Bu, gitu dia nggak ya. berat seperti saya. Oh iya. Bagaimana, Siti? Menurut Siti bagaimana? Karena apa ya? Air lautnya asin mungkin, Bu. Kadar garamnya tinggi mungkin. Oh iya ya. Jadi karena kadar garamnya tinggi ya, jadi dia bisa mengapung gitu ya. Ya, Bu. Kalau Nurul, menurut Nurul bagaimana? Gitu ya. Oh iya, iya. Harus Ya, ember buat betul ya, cebok. betul juga ya. Iya benar juga ya.
Baik, silahkan kalian mengeksplorasi jawaban awal kamu itu kepada link Jamboard berikut. Ya, ini Bu Is sudah menyertakan link Jamboard. Sudah saya kirim di grup WA kelas kalian. Silakan kalian mengisi jawaban mengapa tubuh manusia tadi dapat mengapung di laut mati. Silakan. Dimulai dari sekarang. Siap, Bu. Mau Iya, nanya Bu. Ria Ricisnya dulu. Iya, Bu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, saya lihat dulu pada link Jamboard ini sudah berapa orang ya yang mengisi? Oh, sudah banyak ya yang mengisi. Ini ada Abu, ada Isa. Wah, Isa ini sama ini jawabannya dengan Nurul ya, karena air laut lebih banyak. Kalau di ember bisa tenggelam. Iya, gitu Rum. Kita sehati, Bu. Oh, Nyontek kali. iya ini sama. Kemudian Nurul karena berat Iya, itu. tubuh ringan. Nah, ini jawaban-jawaban awal kalian akan Ibu simpan dalam link Jamboard ini. Nah, selanjutnya Bu, Udah pindah Aja. sono grup Saya kelompok kecil. 3. kenapa saja kok ingin pindah? iya, mentang-mentang saya kecil sering dijailin sama Isa, Bu. Oh, begitu. Wah, tidak boleh begitu ya Isa ya. Oh, enggak. Iya. Harus yang Enggak, baik Bu. dengan temannya. Apalagi Isa itu kan ketua Kagak kelas ya. Ya, gak ngasih jajanan, Bu. Ya, oke. Itu adalah kelompok 1, 2, 3 sudah kita sepakati ya. Kemudian Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Nah, oke, Ibu akan bagikan lembar kerja kepada kelompok 1, kemudian lembar kerja kepada kelompok 2 dan lembar kerja kepada kelompok 3. Oke, semuanya sudah dapat lembar kerjanya ya. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Baik, tujuan percobaan kali ini, ya, setelah melakukan percobaan diharapkan siswa mampu menganalisis besaran-besaran pengaruh gaya apung. Nah, sekarang kalian lihat di sini, Ibu akan memberikan pengarahan terkait praktikum kalian yang akan kalian jalankan hari ini. Di atas meja kalian masing-masing sudah ada peralatannya ya. Itu ada gelas ukur, ada benang, ada neraca, air, kemudian ada batu 3 ukuran yang berbeda. Nah, lakukan langkah-langkah percobaan seperti yang tertera pada lembar kerja. Mulai dari menimbang batu dulu, kemudian mengikat batu dengan benang. Ya, kalian amati nilai yang tertera pada neraca pegas. Nah, selanjutnya kalian catat nilai yang tertera pada neraca pegas ke dalam tabel pengamatan. Ini adalah tabel pengamatannya. Kalian isi sesuai dengan pengamatan kalian, hasil ukur kalian. Dan kalian melakukannya pada 3 batu yang berbeda. Nah, ada pertanyaan untuk ini? Saya belum ada, Bu. Belum ada pertanyaan ya? Oke. Baik. Belum ada, Bu. Jadi nanti kalian harus bekerja dalam kelompok secara aktif. Semuanya harus bekerja secara aktif. Batu dulu, kemudian mengikat batu dengan benang. Ya, kalian amati nilai yang tertera pada neraca pegas. Nah, selanjutnya kalian catat nilai yang tertera pada neraca pegas ke dalam tabel pengamatan. Ini adalah
tabel pengamatannya kalian isi sesuai dengan pengamatan kalian, hasil ukur kalian, dan kalian melakukannya pada 3 batu yang berbeda. Nah, ada pertanyaan untuk ini? Saya belum ada, Bu. Belum ada pertanyaan ya? Nggih. Baik. Belum ada, Bu. Jadi nanti kalian harus bekerja dalam kelompok secara aktif. Semuanya harus bekerja secara aktif, tidak ada yang pasif ya. Jadi nanti bagaimana supaya aktif? Kalian bisa membagi tugas kelompok. Siapa yang bertugas untuk mengukur, siapa yang bertugas untuk mengisi, dan seterusnya. Jadi ada pembagian tugas supaya Baik, Bu. Ya. praktikum bisa berjalan dengan lancar, gitu ya. Siap, Bu. Terima Oke. kasih. Nah, silakan kalian mulai Ya, Bu. praktikumnya. Kelompok 1, bagaimana? Sudah bisa? Massa jenis air berapa? Ada yang tahu? 1 ya? Bisa kalian isi 1 gram per cm pangkat 3 ya? Oh iya, Bu. Apakah semuanya sudah selesai? Sebentar lagi, Bu. Bentar lagi, Bu. Sedikit Belum lagi, ya? Bu. Belum. Oke. Ayo, Indri, jangan duduk saja ya. Membantu temannya ya. Ya, Bu. Baik. Baik, sudah selesai semuanya praktikumnya? Sudah, Bu. Sudah, Sudah Bu. selesai? Sudah. Baik, alhamdulillah kalau sudah selesai. Selanjutnya, kalian membuat laporan praktikum. Buat laporan praktikum. Nah, di sini Bu Is memberikan kebebasan untuk kalian memilih bentuk laporannya. Ya. Tapi masih dalam penggunaan IT. Kalian boleh laporannya berupa PowerPoint. Boleh juga laporannya berupa video atau infografis atau misalkan saya mau video TikTok, boleh. Silakan kalian memilih bentuk untuk laporan praktikum kalian. Nah, silakan bisa dimulai membuat. Kelompok Nurul ada kendala? Tidak ya. Kelompok 3, Laila, kamu mau buat bentuk presentasi apa? Mau infografis, Bu. Infografis ya, boleh. Ya, Bu, infografis. Sesuai dengan minat kamu ya. Kalian boleh memilih. Oke, Bu. Baik, sudah semuanya ya? Ya, sepertinya sudah semuanya. Silakan untuk kelompok yang akan mempresentasikan hasil laporannya. Nah, ini siapa nih? Kelompok siapa dulu yang mau maju? Kelompok 3 mau maju? Bu. Ya. Iya, oke, diwakili oleh Laila ya. Ya, Bu. Ya, Ya, silakan. yang masa jenisnya besar, Bu. Oh, begitu. Oh, saya stop dulu ya. Oh iya, stop.
Sudah terlihat belum, Nggih? Belum, Bu. Belum muncul? Ya, sudah terlihat. Ya. Saya mewakili kelompok 3 mau menyampaikan hasil praktikum kami. Tujuan percobaan, setelah melakukan percobaan diharapkan siswa mampu melakukan percobaan hukum Archimedes. Kemudian yang kedua menganalisis besaran-besaran yang mempengaruhi gaya apung. Untuk yang pertanyaan pertama, bagaimana berat batu di udara jika dibandingkan dengan berat batu di dalam air? Mengapa demikian? Berat batu di udara lebih besar dari berat batu di air karena batu yang ada di dalam air mendapatkan gaya apung. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, selisih berat batu di udara dengan berat batu di air disebut gaya apung. Bagaimanakah kecenderungan nilai gaya apung dengan berat pertambahan volume air? Semakin besar pertambahan volume air, maka semakin besar nilai gaya apung. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara gaya apung FA dengan berat air yang dipindahkan? Jawabannya, besarnya gaya apung sama dengan berat air yang dipindahkan atau ditumpahkan. Untuk kesimpulan kelompok kami, benda yang berada di dalam air akan mengalami gaya ke atas, yaitu gaya apung yang besarnya sama dengan gaya berat air yang dipindahkan. Demikian Bu, presentasi dari kelompok 3. Baik, terima kasih untuk kelompok 3, Laila. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, silakan untuk kelompok yang lain memberikan tanggapan ya. Bisa dari kelompok 2, Isa. Bagus, Bu, tampilannya. Bagus ya. Ya, bagus sekali. Seperti orangnya. Ya. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan. Nah, jadi Ibu akan menampilkan materi. Jadi apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3 itu tadi, betul sekali ya. Jadi berdasarkan praktikum yang kalian lakukan, ketika gelas sudah terisi penuh dengan air, kemudian kalian masukkan benda ke dalam air, maka air itu akan tumpah dan benda mendapatkan gaya ke atas ya. Nah, besarnya gaya ke atas itu sama dengan berat dari air yang tumpah tadi. Jadi FA sama dengan WF ya, berat fluida tadi. Nah, sehingga FA sama dengan MF kan. Nah, jadi Ibu akan menampilkan materi. Jadi apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3 itu tadi, betul sekali ya. Jadi berdasarkan praktikum yang kalian lakukan, ketika gelas sudah terisi penuh dengan air, kemudian kalian masukkan benda ke dalam air, maka air itu akan tumpah dan benda mendapatkan gaya ke atas ya. Nah, besarnya gaya ke atas itu sama dengan berat dari air yang tumpah tadi. Jadi FA sama dengan WF ya, berat fluida tadi. Nah, sehingga FA sama dengan MF kali G. Nah, dari kalian masih ingat rumus dari massa jenis? Iya, Bu. Apa rumusnya ya? Rho sama dengan Pi per M. Balik. Apa? Rho sama dengan apa itu? Rho sama dengan Pi per M. Kebalik, Bu. Kebalik, Bu. Tahu. Siapa tuh yang ngajak balikan? Enggak. Ayo, Siti tahu nggak Siti? Tunggu balik kayaknya. Balik, Bu. Itu Isa M per V, Bu. Iya, yang benar apa Siti? M per V, Bu. Iya, betul sekali ya. Sehingga ketika dimasukkan, didapatkan rumusan seperti ini. Nah, Isa tadi tak ajari saya, Isa itu malah salah ternyata. Maaf ya, Sa. karena V fluida yang apa, ya, sama dengan V benda yang tercelup ke dalam fluida, maka bisa dituliskan dengan rumusan seperti ini ya. Nah, FA sama dengan rho fluida kali percepatan gravitasinya dikali volume benda yang tercelup. Nah,
Baik, selanjutnya Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk melakukan konfirmasi jawaban. Nah, tadi yang sudah dijawab di Jamboard ya. Ini tadi jawaban di Jamboard tadi. Coba saya ingin salah satu dari kalian. Silakan, Siti Masito. Iya, Bu. Tadi kamu menjawab pertanyaan tadi, mengapa Ricis bisa terapung di Laut Mati ya? Dengan jawaban awal seperti itu ya, Siti? Iya, Bu, karena itu kadar garamnya tinggi tadi. Iya, nah sekarang kamu tadi sudah melakukan praktikum. Iya. Tadi sudah saya lihat laporan melakukan konfirmasi jawaban. Nah, tadi yang sudah dijawab di Jamboard ya. Ini tadi jawaban di Jamboard tadi. Coba saya ingin salah satu dari kalian. Silakan, Siti Masito. Iya, Bu. Tadi kamu menjawab pertanyaan tadi, mengapa Ricis bisa terapung di Laut Mati ya? Dengan jawaban awal seperti itu ya, Siti? Iya, Bu, karena itu kadar garamnya tinggi tadi. Iya, nah sekarang kamu tadi sudah melakukan praktikum. Iya. Tadi sudah saya lihat laporannya juga sudah bagus, betul begitu. Nah, menurut kamu jawaban yang benar apa, Siti? Iya, Bu, tadi karena belum paham jadi jawabannya masih salah, Bu. Kalau sekarang jawabannya berubah, Bu. Karena masa jenisnya Ricis itu lebih kecil, Bu, daripada masa jenis air laut. Wah, Siti gampang pindah-pindah tuh. Bahaya nanti gampang pindah hati juga. Iya, betul sekali. Soalnya udah dijelasin kan. Iya, betul sekali yang dikatakan oleh Siti ya. Jadi masa jenis tubuh itu lebih kecil dibanding masa jenis air laut, terutamanya air laut mati. Jadi masa jenis tubuh itu sekitar 0,985 gram per sentimeter pangkat 3. Sedangkan air laut mati itu 1,24. Sehingga tubuh manusia itu bisa mengapung di sana. Jadi ketika bagaimana rasanya ya mengapung di laut mati? Jadi kita seperti didorong ke atas ya. Semakin kita memasukkan tubuh kita ke dalam air, apa yang terjadi? Semakin kuat dorongannya, Bu. Iya, semakin besar gaya ke atasnya ya. Nah, gaya ke atas ini yang dinamakan gaya apung. Jadi, bagaimana kesimpulan kita hari ini, pembelajaran hari ini? Nah, jadi sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian di dalam suatu fluida nanti akan diangkat gaya ke atas, ya, oleh sebuah gaya yang disebut gaya apung. Iya, gaya apung. Yang besarnya berapa itu gaya apung? Sama dengan berat? Sama dengan berat badan. Iya, sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Gitu ya. Ya, kalian membuat catatan atau rangkuman, ya, rangkuman hal-hal penting. Jadi kalian harus tetap mengikat ilmu ya. Jadi tidak hanya kalian paham terus tidak mencatatnya, tapi kalian harus mencatat ilmu itu. Iya, Bu, biar tidak hilang. Baik, kita selanjutnya adalah refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apa kalian senang? Senang, Bu. Senang, sangat senang. Iya. Iya. Senang, Bu. Jadi ini pelajaran fisika terus. Kalian pelajari di hari ini? Gaya apung, Bu. Gaya Ricis apung, dan Bu. gelam. Iya, Archimedes. Benar. Apakah kalian memahami pembelajaran hari ini? Paham, Iya, Bu. Bu. Paham, Bu. Paham. Sudah paham. Apa saja kesulitan yang kalian hadapi pada pembelajaran hari ini? Tadi sedikit, Praktek, Bu, Bu. waktu prakteknya. Sangat praktik Ya, tadi, tapi Bu. sudah teratasi ya. Ya, teman saya Tidak, jaya Bu. terus.
Nah, apa saranmu untuk pembelajaran selanjutnya? Bikin yang lebih mengasihkan, Bu, biar Oke. fisikanya Piknik ke laut makin suka. mati. Ya, mendatangkan Ria Ricis. Ya, healing ke laut mati, Bu. Oh iya. Iya, Bu. Baik, terima Piknik, Bu. kasih. Selanjutnya, Ibu ada penugasan, kalian kerjakan latihan-latihan soal. Ibu sudah kirim dalam bentuk di Forms Office ya. Kita kan memang di sekolah menggunakan LMS ini, Microsoft Teams. Silakan kalian buka pada saluran kelas kalian masing-masing. Nah, pembelajaran yang akan datang, kalian akan pelajari tentang penerapan hukum Archimedes, ya. Silakan dipelajari. Kemudian Ibu berpesan kalian tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan kelas, tetap semangat, dan mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya silakan Bu Nurul untuk memberikan masukan terhadap penampilan Bu Istiana. Ya Pak, terima kasih. Untuk penampilan Bu Istiana sudah bagus, runtut dari mulai pendahuluan, kegiatan inti dan juga penutup. Untuk sintak-sintaknya juga sudah dilakukan semua, sudah komplit ya Bu. Juga menyenangkan gitu ya, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Bu Isti mungkin ya. Kemudian untuk masukannya, ini yang pertama adalah videonya Bu tadi suaranya kurang keras mungkin ya. Kalau yang saya dengar tadi kurang begitu maksimal untuk volume videonya. Kemudian saran saya nanti videonya bisa dimasukkan ke PPT saja Bu, jadi tidak usah membuka halaman yang baru. Karena kalau misalnya di dalam bentuk YouTube secara langsung itu mungkin bisa saja kalau terkendala sinyal atau mungkin dari segi suaranya juga kurang kecil tadi. Jadi harus seharusnya tadi bisa ditampilkan dalam bentuk PPT, dimasukkan ke PPT saja Bu. Jadi lebih praktis kita bukanya hanya satu halaman saja, yaitu PPT saja tanpa buka halaman yang lain. Tadi juga sudah bagus di LKPD-nya juga sudah dimasukkan ke dalam PPT secara langsung, sudah jadi siswa itu dibimbing dalam bentuk PPT nggih, LKPD-nya di dalam PPT tadi sudah. Kemudian satu lagi masukan untuk rumusnya Bu. Tadi kalau panjenengan hanya memberikan secara lisan saja mungkin kurang jelas siswanya. Jadi rumusnya untuk gaya Archimedesnya atau gaya apungnya tadi bisa ditampilkan. Mungkin bisa di dalam PPT sekalian. Ngoten saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, matur suwun Bu. Ya, untuk Bu Istiana ini tadi sudah menampilkan ini perangkat aksi keberapa Ibu? Aksi 1 Pak. Aksi 1 ya. Jadi sudah bagus sih pada umumnya ya. Sudah kelihatan ada perubahan di dalam pembelajaran dengan model pembelajaran yang Ibu terapkan ini PBL ya Bu ya. Iya Pak. Tadi sama seperti Bu Nurul ya. Untuk suara video itu tidak muncul di saya, tidak terdengar. Berarti kemungkinan Bapak Ibu yang lain semuanya tidak mendengar. Gitu ya. Ini seperti yang kemarin sudah saya ceritakan, nanti saya cobakan ya. Nanti saya contohkan coba untuk menampilkan suara video yang mendengarkan. Nanti Bapak Ibu ada beberapa cara nanti biar Bapak Ibu melihat, oh kalau begini tidak muncul, kalau begini tidak muncul gitu ya. Gitu ya. Oke. Kemudian mengisi Jamboard tadi ya. Tadi mengisi Jamboard itu teman-teman mengisi sendiri atau sudah disetting? Tadi itu sudah saya setting Pak. Ya,
Tidak apa-apa kalau sudah disetting itu sebetulnya tidak usah ditunggu. Dalam berteaching ini loh ya, tidak usah ditunggu. Jadi mengisi Jambot silahkan anak-anak ngisi di Jambot dulu jawaban dari pertanyaan tadi apa misalkan gitu kan. Langsung baik terima kasih ini sudah masuk beberapa langsung aja pura-pura ibu melihat gitu ya di layar kemudian ditampilkan itu baru kelihatan semuanya gitu. Jadi kalau di berteaching ini ibu kurang kelihatan kalau ibu itu berskenario. Jadi seperti ya di kelas seperti di kelas gitu ya menunggu jawaban anak-anak gitu. Jadi sebetulnya bisa dibuat lebih cepat waktunya tidak banyak menunggu di dalam respon anak-anak. Kemudian selanjutnya pembagian kelompok sudah oke ya. Sebelum pembagian kelompok tadi yang masalah orientasi pada masalah tadi yang terkait dengan video ya oke, tapi ya tadi masalahnya belum nampak. Jadi apa sih masalahnya? Ibu menampilkan videonya Ria Buncis tadi. Itu Pak yang mengapung di laut, Pak. Laut mati. Ngapain di laut mati? Gimana Pak? Ngapain dia di laut mati? Healing. Nah, masalahnya apa? Yang dikaitkan dengan pembelajaran? Dikaitkan dengan pembelajaran gaya apung, Pak. Nah, kan tidak kelihatan dia mengapungnya. Kelihatan tidak tadi? Teman-teman melihat tidak tadi kreasi mengapung? Kan belum toh? Harus kan baru berenang. Pak. Kelihatan mengapung? Kelihatan Harusnya juga. dilihat dari dalam airnya Pak, ada dilihat kamera itu ke dalam Iya. air. Jadi ada yang tenggelamnya, ada yang masih terapungnya. Jadi kalau ini kan mau menampilkan masalah, orientasi pada masalah. Kalau film tadi itu baru bercerita tentang dia berenang di laut mati. Kalau di laut mati akan terjadi masalah gini. Nah, masalahnya itu yang belum harusnya memilihnya di masalahnya saja. Kalau memang realistis menunjukkan bahwa di laut mati dia itu agak mudah terapung, misalkan gitu. Itu ditunjukkan di video itu enggak apa-apa, yang diambil adalah video mudah terapung itu tadi. Itu yang jadi masalahnya di situ. Mengapa bisa begitu? Gitu ya. Jadi menurut saya pemilihan video, kemudian munculnya masalah itu perlu kejelian. Seperti yang kemarin Bu Nurul dikomentari Bu Putri, ya kan? Jadi videonya oke, tetapi belum nampak video itu bahwa pair itu belum kelihatan di video itu. Kalau ditumpangi satu orang bagaimana, dua orang bagaimana, ya itu justru yang masalah seperti itu. Orientasi pada masalah situ. Video itu oke saja, tetapi nampak masalahnya itu baru menjadi orientasi pada masalah. Gitu ya Bu Is. Jadi misalkan contohnya yang Bu Nurul, ya, ketika yang mau diambil itu tentang pegasnya, nah harusnya video itu shootnya ke shockbreakernya Pak. Shockbreakernya, iya. Ada, diambil aja di situ. Kalau itu tidak ya berarti ya tidak pas videonya itu yang diambil. Ya, kalau itu video itu harus kelihatan yang mengapungnya gitu ya. Iya. Terus itu harus kelihatan yang mengapungnya. Dia kelihatan mengapungnya itu yang diambil. Jangan semuanya diambil, tapi kelihatan mengapungnya lebih mudah. Ini kelihatan dia lebih mudah. Itu ditunjukkan dengan kata-kata, mungkin dengan kata-kata guru atau mungkin kata-kata video tadi, bahwa ngapung itu mudah sekali di situ, atau mungkin dia tidak bisa tenggelam misalkan begitu ya. Nah, itu ditunjukkan di situ, ditunjukkan gitu kan gampang. Atau mungkin apa ya? Ibu eksperimen sedikit aja ya, dengan sebetulnya lebih tepat sekali membuat video sendiri ya. Kalau mau menunjukkan bahwa dengan laut mati dan tidak itu kan sebetulnya mengapa laut mati itu tidak mudah terapung? Mengapa? Tidak mudah tenggelam. Jadi kesalinitas nah Pak? Iya. Kadar garamnya kan Bapak Ibu buat misalkan 2 gelas. Gelas pertama air murni, air biasa, air sumur biasa misalkan. Air kedua ada air yang dicampur dengan air lautan garam. Gitu. Ambil 1 telur dimasukkan ke gelas 1, tenggelam, ya kan? Telur dimasukkan ke gelas kedua, tidak tenggelam. Lah mengapa? Ini masalahnya di situ. Kok bisa begini? Tapi jangan bercerita bahwa yang gelas kedua itu adalah air garam. Jangan bercerita dulu. Nah begitu. Jadi kalau mau bercerita ini, itu menunjukkan masalahnya di sini.
gitu ya. Oh, ada pembandingnya ya Pak ya? Iya, jadi kelihatan gitu ya. Jadi kejelian Bapak Ibu untuk mengambil masalah yang tepat untuk diorientasikan sehingga anak didik ini, peserta didik ini dengan cepat menangkap bahwa oh yang dimaksud pembelajaran itu adalah ini mengenai kadar air lautnya, misalkan begitu ya, gitu. Gitu ya Bu Is ya, jelas ya Bu Is? Iya Pak, jelas Pak. Oke. Kemudian setelah siswa itu mengerjakan LKPD, Ibu tidak perlu bertanya sudah selesai atau belum gitu ya. Ya ini kebiasaannya seperti itu ya. Bayai bertanya gimana? Kalau sudah selesai atau belum pasti belum jawabnya. Sudah selesai ya, ini jangan gitu. Jadi jangan dibalik, jangan belumnya yang diutamakan. Jadi sudah selesai gitu ya. Ini gitu. Kemudian silahkan kelompok 1 presentasi. Pasti mereka akan kalau belum siap akan mundur. Nah jangan duduk. Nah silakan gitu. Jadi artinya ini sudah jangan dikasih pilihan Pak. Iya jangan dikasih pilihan. Jadi anak itu ini kaitannya dengan strategi ya. Jadi menanyakan itu adalah kesiapan untuk selesai. Jadi kira-kira dalam waktu yang Ibu tentukan, ini anak-anak sudah selesai ya, gitu ya. Kelompok 1 silakan presentasi, gitu. Kalau dia memang belum selesai, dia akan mundur. Saya belum selesai Bu, mengapa belum selesai? Lah itu ada sebuah komunikasi, ada sebuah masalah yang dia sampaikan, gitu. Tapi kalau ditanyakan sudah selesai atau belum, mesti semuanya menjawab belum. Tidak akan menceritakan masalahnya. Gitu. Ini strategi saja, strategi bertanya Bapak Ibu ya, ini yang saya sarankan ya. Kalau sudah Bapak Ibu sudah terbiasa begitu ya tidak apa-apa, tapi kebanyakan akan masih jawabnya masih belum gitu ya Bu. Ini menurut saya loh ya. Penutup sudah bagus ya Ibu Istianah, bagus penutupnya komplit tadi, lengkap ya. Kemudian saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu tadi ya Bu Istianah tadi ya, tentang membuat video ya, melingkan video. Tadi sebaiknya ini saya share screen seluruh layar. Coba Bapak Ibu nanti tanggapi apakah suara dari video yang saya tampilkan ini muncul atau tidak, terdengar atau tidak, begitu ya. Oke. Iya Pak. Oke, ini sekarang saya munculkan, ini saya klik YouTube ya. Lihat gambarnya YouTube. Ada Pak. Kelihatan Pak. Suaranya terdengar enggak? Nggak ada Pak. Nggak ada kan? Nggak ada, oke. Nggak ada suaranya Nggak ya? ada Pak. Nggak ada. Oke, ada. Baik, jadi itulah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nge-share YouTube di sini langsung dengan share seluruh layar, kemudian diklik YouTube, YouTube itu muncul di layar kita. Di suaranya di kita, suara saya yang presentasi itu keluar, tetapi Bapak Ibu tidak mendengarkan. Oh. Betul ya? Silakan dipraktikkan. Gitu. Iya Pak, benar. Jadi kalau saya ini nge-share langsung pakai share seluruh layar, saya klik YouTube, saya muncul videonya di saya kelihatan, kemudian suara terdengar oleh saya, tetapi Bapak Ibu tidak mendengar suaranya, tetapi melihat videonya bergerak. Gitu Iya ya? Pak, gitu Pak. Oke, sekarang saya share screen video pakai PPT ya. Ini PPT ya. Ini contoh link yang pertama, ini linknya YouTube, ini link yang pertama ya. Kalau link ini saya share screen, Bapak Ibu bisa ngelihat. Sebentar, bisa ngelihat ya? Sakit Pak. Oke. Ini slideshow ya? Iya Pak. Slideshow atau bukan? Slideshow ya. Kemudian linknya saya klik. Muncul enggak videonya? Tidak ya? Oh muncul ini. Bentar. Menunggu Pak. Menunggu ya, oke. Ternyata pakainya Opera. Bentar lagi di sini. Masih iklan. Lewat iklan. Muncul enggak suaranya? Ada Pak. Muncul Pak. Ada. Suaranya kedengar? Ada Pak. Dengar Pak, ada. Dengar Pak. Nah begitu caranya.
Yang pertama ini. Benar. Pertama ini Bapak Ibu di ini ya, ini caranya bagaimana sih membuat begini ini ya. Ini di PPT begini, terus di slideshow, kemudian diklik. Nanti akan muncul apa namanya aplikasi search engine Bapak Ibu, apa namanya browser Bapak Ibu. Kemudian akan muncul gambar dan suaranya. Atau yang kedua ini, saya punya video, ini saya download, video ada di laptop saya. Kemudian linkkan seperti ini. Nanti saya beritahu caranya. Ini terdengar suaranya Bapak Ibu? Bilal? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Ya, gambarnya juga kelihatan bergerak ya. Iya, Pak. Oke, itu cara yang kedua. Gini. Ya. Oke, jelas semuanya Bapak Ibu. Caranya membuat bisa enggak? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Bu Istiana begitu? Bu Is? Iya, Pak. Oke ya. Ya, itu Bapak Ibu semuanya ya. Ini contoh Bapak Ibu kalau ingin menampilkan video itu di PPT sehingga semuanya akan kelihatan baik di link maupun mau insert. Kalau insert video itu adalah filenya ada di komputer. Tapi kalau filenya tidak ada di komputer, Bapak Ibu bisa link videonya itu diklik, di copy linknya, kemudian diblok lagi terus di hyperlink ke videonya. Jadi hyperlink itu aplikasi Google Meet ini otomatis akan merespon aplikasi YouTube. Gitu, sehingga semua terdengar. Videonya kelihatan. Begitu ya, Bu Istiana dan Bapak Ibu semuanya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ilmunya. Ya, Pak. Ada Bapak Ibu yang lain ingin menanggapi penampilan dari Bu Istiana? Dari kemarin. Udah baik, Pak. Tinggal memperbaiki yang tadi ya, masukan dari Bu Nurul, dari Bapak. Memang tadi yang tampilan video gak kedengar ada suara, hanya gerak Ria Ricisnya aja, Pak. Ya. Jadi tidak jadi Ria Ricis. Saya kira hanya dia emang gerak aja, nggak ada suaranya, nggak ngomong apa-apa. Makanya saya sebutkan Ria Buncis bukan Ria Ricis. Kalau Ria Ricis tadi kelihatan suaranya iya, tapi kalau tidak terdengar berarti Ria Buncis gitu ya. Oke. Begitu Bapak Ibu semuanya. Oke. Selesai ya untuk Bu Istianah ya.